Terkait dengan kolaborasi sejumlah perusahaan BUMN dalam membuat alat bantu pernafasan ataupun ventilator dalam pencegahan COVID-19, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri BUMN, ada Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat siang. Selamat siang. Bang Arya, ini sebenarnya kabar yang cukup mengembirakan di tengah krusial kebutuhan dari ventilator dalam negeri di dalam penanganan COVID-19. Bang Arya, koreksi jika saya salah, ini sebenarnya ada dua perusahaan plat merah yang bekerja sama dengan sejumlah universitas dalam membuat ventilator ini. Bang Arya, bisa dijelaskan? Ya, kan kemarin kita mengundang para teman-teman perguruan tinggi dan yang lainnya untuk presentasi itu pada saat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Mereka presentasi di depan Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir. Kemudian mereka juga pada satu menunggu izin klinis dari Kemenkes. Nah, setelah keluar izin klinis ini, maka perusahaan-perusahaan kita yang BUMN itu mulai diperintahkan untuk mulai memproduksi massal, ya, karena ini kan butuh industri kan kalau udah ini gitu loh. Hasil penelitian dari teman-teman ITB ini kita manfaatkan untuk dijadikan produksi di PTDI dan di PT Pindad. Di samping itu, saat ini juga kita kerjasama juga dengan teman-teman UI. Ini dimotori oleh teman-teman dari Indofarma juga lagi memproduksi ventilator ini gitu. Jadi kita harapkan dengan langkah-langkah ini ada 2-3 produk nanti yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan ventilator di rumah sakit. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa ventilator yang dibuat oleh teman-teman ini dari ITB dan UI inilah ventilator untuk mobile, artinya untuk yang kondisi darurat saja gitu. Jadi belum bisa masuk ke ruang ICU. Ya, jadi kalau di ruang ICU nanti itu berbeda lagi kualifikasinya. Jadi kemarin yang diberikan oleh kawan-kawan ini adalah yang memang untuk kondisi darurat lah gitu. Baik, Pak Arya, artinya ventilator yang dibuat ini sudah sesuai dengan standar untuk membantu penanganan COVID-19 dalam kasus moderat seperti itu ya Pak Arya ya. Betul, nah Pak Arya, kalau misalkan moderat, kondisi kritis, baik, ini belum bisa. Oke, jadi untuk kondisi pasien kritis ini belum dapat digunakan ventilator buatan dalam negeri seperti itu? Betul. Baik, Pak Arya, kalau misalkan boleh dijelaskan kembali kepada kami, kalau misalkan tadi di tweet begitu di Twitter, di salah satu sosial media ini Ridwan Kamil menyatakan kalau tadinya satu ventilator impor ini seharga 500 hingga 700 juta, kini harganya bisa 10 hingga 15 juta. Bisa dijelaskan sebenarnya apa komponen ataupun tantangan dalam membuat ventilator dalam negeri yang antara kolaborasi plat merah, perusahaan plat merah ini dengan beberapa universitas di Indonesia, Bang Arya? Nah, makanya saya perlu luruskan juga ya. Yang dibuat oleh teman-teman tuh beda ini, yang 500 juta. Sebenarnya sih bukan 500 juta. Sekitar 200 ke 300 juta. Baik. Tapi dengan kondisi sekarang, di mana semua negara rebutan ventilator, memang harganya menjadi selangit gitu. Bahkan bisa mencapai 1 miliar lebih saat ini. Tapi itu untuk ventilator yang ada di kondisi kritis. Baik. Untuk yang moderat mungkin harganya memang lebih murah lagi, tapi tetap jauh jaraknya memang. Kenapa? Karena kemarin ketika kita memang berdiskusi dengan kawan-kawan dari ITB dan yang lain-lain itu, mereka komponen impornya tinggal sedikit. Misalnya ITB itu komponen impornya tinggal motornya saja. Baik. Sementara yang lain sudah produk dalam negeri. Itu juga mempengaruhi harga bisa jatuh lebih murah. Gitu. Baik, ada beberapa komponen yang masih diimpor dari luar negeri. Bang Arya, ini koreksi jika saya salah. Kalau misalkan ini data yang kami himpun, ada sejumlah perusahaan yang sudah berhasil menguji coba, begitu ini tunggu sertifikasi keluar. Bisa dijelaskan Bang Arya sejauh mana proses sertifikasi ini sehingga pembuatan ataupun produksi dari ventilator ini segera dilakukan? Bang Arya. Kalau yang ITB dan UI itu sudah keluar uji klinisnya. Baik. Makanya kita udah bisa produksi. Jadi bukan lagi model ya, udah bukan lagi ini, tapi udah bisa diproduksi. Makanya kita teman-teman BUMN seperti Pindad, PTDI, Indofarma dan sebagainya
itu sudah bisa gitu. Banyak kok ini sebulan 2 bulan ini ternyata banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kita dan bekerja sama dengan industri kita untuk alat-alat kesehatan dan juga obat-obat kesehatan. Ini langkah baik. Ini juga cara kita sebenarnya bagaimana kita punya ketahanan kesehatan, gitu ya. Selama ini kita ngomong tentang ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan pun sudah mulai bagus nih. Ya, tadi kan ada saya lihat di berita satu juga mengenai tes untuk PCR. Ini pun benar. Sekarang Bio Farma dengan teman-teman di BPPT itu sudah membuat PCR. Lagi dikerjakan, mudah-mudahan minggu ini udah mulai dikerjakan, kalau udah nanti itu udah bisa juga diproduksi secara massal juga gitu. Baik, Bang Arya, ini sejumlah perusahaan ini juga sudah menyatakan kapasitas untuk mampu memproduksi beberapa dalam seminggu. Jika kita bandingkan secara persentase, ini kira-kira kapan produksi dalam negeri ini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya dalam percepatan penanganan COVID-19, Bang Arya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk PCR misalnya, tes PCR-nya, reagennya, itu mudah-mudahan sudah bisa mulai ya setelah berhasilnya Indofarma bersama teman-teman dari Bio Farma bersama teman-teman BPPT mengerjakan itu. Kemudian yang tadi ini ventilator sudah dikerjakan. Tapi untuk yang untuk pasien kritis yang masuk ICU belum ya Mas ya, itu belum bisa kita kerjakan. Baik, Bang Arya, tentunya ini merupakan salah satu kabar gembira bagi kami semua di Indonesia tentunya. Semoga karya anak bangsa ini dapat segera disebarkan di seluruh Indonesia dan mampu meningkatkan ketahanan kesehatan nasional yang nanti juga kita akan berkontribusi untuk impor ke luar negeri. Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, terima kasih setelah hadir bersama News on the Spot. Pemirsa, itulah staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga.